imanmu, memegang kunci surgawi di atas batu bara akan mampu dirikan jemaatmu. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa, pada saudara sekalian. Diakonia berarti pelayanan. Istilah diakonia berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani, yaitu diakon. Jam 8 malam, Randy yang sedang belajar sudah mengantuk ketika tiba panduan refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah, adakah warga sekitar kita yang berkekurangan? Berapa banyak? Apa yang biasanya mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian apa yang kita lakukan sebagai umat beriman? Dan yang keempat, adakah aksi yang dapat dilakukan secara berkelanjutan? Bapak Ibu, untuk pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 ini, untuk lingkungan Antonius itu sudah melaksanakan aksi sosial di panti asuhan. Kalau pasca juga ada aksi sosial ke warga dan juga lain-lain. Nah, pertanyaan yang penting adalah yang kelima. Apa harapanku terkait pelayanan sosial karitatif di Paroki Santo Petrus dan Paulus? Jadi, apa harapanku terkait pelayanan sosial karitatif di Paroki Santo Petrus dan Paulus Babadan? Mungkin di sini ada seksi PSE ya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit PSE itu apa? Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Langsung saja, PSE itu sepengetahuan saya pengembangan sosial ekonomi yang menyangkut tentang, kalau kemarin pas sosialisasi itu mengajukan dana, tapi agak rumit sih, gereja dengan terlalu banyak aturan gitu. Menurut saya harus ada survei, harus ada persetujuan dari lingkungan, ketua lingkungan maupun dari gereja sendiri itu ke lapangan gitu. Menurut saya itu saja yang saya ingat tadi. Terima kasih. Untuk dibantu tapi tidak tahu cara mengajukan bantuan seperti apa. Dan harapan kami dari tim PSE gereja itu bisa mensosialisasikan ke lingkungan-lingkungan. Terima kasih Pak Joko. Sebelumnya minta maaf melanjutkan apa yang disampaikan Pak Iki. Yun sewu Bapak Ibu. Berkaitan dengan PSE, kegiatan sosial. Dulu memang masing-masing lingkungan sudah mengirimkan satu wakil, terutama tugas PSE yaitu Mbak In. Sudah lama Pak, sudah lama. Namun dari Mbak In dengan kesibukannya belum sempat memberikan sosialisasi pada lingkungan. Ya. Nanti sewaktu-waktu lingkungan itu agak slow, saya akan sedikit menyampaikan atau mensosialisasikan dengan adanya kegiatan PSE di sini. Ya, intinya prosesnya berbelit-belit seperti yang sampaikan Mbak Iin tadi. Minta belangko dari gereja, bantuannya apa? Bantuan pendidikan, mungkin bantuan untuk KKN, mungkin bantuan untuk kuliah, bantuan untuk rumah sakit, bantuan untuk bangun. Jadi masing-masing bantuan itu belandonya sendiri-sendiri. Kemudian dari pemohon mengisi belangko, dimintakan persetujuan dari ketua lingkungan,
Kemudian ketua lingkungan membuatikan ke rumahnya survei, bener pora, loro tenan pora, bener kuliah pora. Nah, sudah ketua lingkungan mengajukan permohonan ke gereja TPSE paroki, dan paroki dengan memberikan data-data dari pemohon, ada tugas yang mau survei ke person. Setelah disurvei, entah nanti di ACC atau tidak, nah itu wewenang dari tim atau petugas PSE paroki. Kalau sudah misalnya disurvei, ada laporan, benar dimintakan ACC ke Romo, Pak Bu, ke Romo. Nah yang terakhir inilah yang paling sulit, Pak Bu, sehingga untuk kegiatan PSE paroki Barbatan Nyuwun Sewu belum bisa berjalan dengan baik karena sulitnya kita memperoleh ACC, sulitnya memperoleh persetujuan. Banyak yang kita harus ngejokke bantuan bu SPP, bu sekolah anak semene tahun rane kabare ngerti kone nunggu tuh ya akhirnya ora di ACC lah begitu. Sehingga dengan adanya beberapa hal seperti ini, sehingga banyak saudara-saudara kita yang enggan untuk minta bantuan sosial di gereja. Tapi sampai saat ini kegiatan ini kok koyone tidak pernah disinggung-singgung dalam rapat. Karena apa ya, itu tadi saya sampaikan, angin, prosesnya angin, sebulan balik ngejok ini tahun itulah begitu. Nah dengan harapan seperti nomor 5, ya semoga nanti beberapa masukan dari lingkungan yang disampaikan ke paroki, nanti petugas PSE paroki, biar ada perubahan ya. Semoga dari Bapak Ibu yang berikan masukan, terutama PSE, bisa didengar, bisa ditindaklanjuti dengan harapan kegiatan sosial di paroki bisa berjalan lancar. Tapi kegiatan sosial di lingkungan sudah mantap kalau di lingkungan Antinus, tapi yang untuk paroki sepertinya sampai sekarang masih bersendat-sendat. Dan lain waktu jika ada waktu yang luang, saya akan sedikit mensosialisasikan mengenai proses pengajuan bantuan dari apa yang diperoleh dari PAI. Maka Bapak Ibu, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Joko. Terima kasih. Saya mau menambahkan tentang PSE. Jadi kalau dulu itu kebijakan-kebijakan itu tergantung dari Yanmas. Jadi kalau kayak saya dulu, kita itu kan punya pedoman. Jadi ada data yang kita sebut KLMTD. Itu tiap lingkungan telah mengajukan. Terus kita verifikasi cukup dengan ketua lingkungan, benar enggak data yang diajukan itu. Nah, dari data KLMTD itu saya mengajukan proposal ke Romo untuk bantuan KLMTD. Kalau dulu itu berupa sembako. Terus ada juga yang waktu itu kan untuk bantuan transportasi yang orang sakit, terus bantuan pengobatan. Itu kalau dulu. Terus kalau yang untuk saat ini itu dari form-form itu memang dari kebijakan ke Vikepan itu kalau pengajuan bantuan itu kan formnya ada masing-masing. Terus nanti itu dari pokoknya kebutuhan dana itu berapa, terus yang bersangkutan itu punya berapa, lingkungan punya berapa, kekurangannya itu diajukan ke gereja. Nanti kalau gereja itu membantu berapa dan kekurangannya itu maju ke Vikepan, itu bisa. Terus kalau untuk yang SPP itu selama ini juga sebelum ada pergantian ya, itu cuma mengajukan dengan form itu karena untuk yang periode kemarin itu banyak juga yang dibantu SPP-nya. Terus bantuan yang guru dari Kanisius Babatan dan SLB itu guru-guru juga ada bantuannya. Gitu. Terima kasih. Di sini akan saya bacakan dari Injil Markus
bab 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan. Seperti halnya Yesus datang juga untuk melayani, untuk mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib. Bapak Ibu, marilah kita hidup untuk saling melayani, saling membantu satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Karena dengan melayani kita akan menemukan arti hidup kita